Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Izinkan Bapak Ibu semuanya saya sambil berdiri sambil mundar-mandir biar nanti bisa lebih dekat dengan Bapak Ibu semuanya. Saya didhawuhi diminta oleh Mbak Ica untuk memberikan semacam sharing sehubungan dengan dunia usaha yang selama ini sudah kami geluti sejak tahun 2013. Belajar itu didekatkan dengan dunia usaha, dunia industri atau dunia yang langsung praktek. Bahkan kepraktekan anak mahasiswa tidak harus sesuai dengan jurusan sekarang ini. Nggak harus dengan sesuai jurusan, itu pun nanti akan diakui sebagai SKS. Ini luar biasa. Karena apa? Memang sekarang ini kita akui sesuai dengan data ya, ini Bapak Ibu semuanya, kalau kita mau menginginkan sebuah usaha, apakah kita mau berkarir? Kebetulan saya berwirausaha dulu baru berkarir. Artinya apa? Saya memulai usaha dulu sampai usaha itu jadi settle dengan beberapa titik yang kita jalankan di dunia pariwisata, baru saya berkarir. Ini ada sesuatu yang menarik karena kemarin didhawuhi bagaimana teman-teman atau Bapak Ibu semuanya bisa berwirausaha setelah pensiun. Apa usaha yang bagus itu? Yang menghasilkan sesuai kemauan, sesuai bakat. Kalau saya Bapak Ibu, usaha yang baik adalah usaha yang dijalankan. Ya, walaupun saya dosen, walaupun saya adalah katanya tanda kutip kalau dosen kan ahli analisis. Apalagi kalau sudah profesor ya, kalau saya kan baru kandidat doktor ya, artinya bagi kami malah melakukan dulu. Yang penting adalah dijalankan, analisa kemudian. Jujur memang betul sekali. Kami pada saat yang studi banding yang waktu di S2 ke Universitas Kuala Lumpur, Bapak Ibu perlu tahu bahasanya memang arahan dari mahasiswa lulus itu bukan bekerja Bapak Ibu, tapi apa? Berwirausaha. Ini serius. Nah, ya terus terang aja patokan kepada kita, patokan orang-orang Indonesia ketika lulus biasanya suksesnya adalah dengan bekerja. Jujur ini untuk iya Pak, iya. Iya, ini monggo bisa angkat tangan yang sudah punya usaha. Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa? Pak Edi. Dapat semangat. Usaha apa Bapak? Kos-kosan sama rumah. Kos-kosan. Ini turun langsung sudah ditanggung dari pendapatan kita. Angsuran kita ditanggung kalau kita punya angsuran. Satu adalah bisnis. Yang kedua adalah paper asset. Paper aset itu apa? Kita saham, membeli saham. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat jago semua hubungan dengan saham. Sama yang terakhir adalah properti. Tetapi properti bukan properti yang jual beli rumah, tapi seperti Bapak kos-kosan, dikontrakkan, punya ruko dikontrakkan. Dan yang terakhir tadi dengan properti. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah ini bukti ya, bukti dari kebetulan saya juga ikut di organisasi ini, saya di ketua bidang pariwisata, LBMW artinya apa? Lembaga Barisan Muda Wirausaha Indonesia. Jadi saya di DPP. Kebetulan kalau dari bapak kita, simbah kita, biasanya hanya cuma 3 generasi Bapak Ibu. Artinya apa? Generasi pertama kalau dalam dunia usaha itu biasanya yang mendirikan atau yang membangun. Ini lumayan susah biasanya. Dalam penelitian, ini salah satu rekan kami sudah bergelar doktor, ya itu beliau saya namanya lupa, menganalisa tentang lumpia. Ini saya terapkan pada saat saya mulai usaha. Jadi apa? Berkarir pun juga tidak salah. Jadi saya mulai usaha adalah 2013. Berkarir ada mulai dari tahun 97 sampai tahun 2013. Karirnya apa? Bagaimana? Saya ingin mendapatkan dan alhamdulillah mendapatkan posisi yang setinggi-tingginya di dunia restoran. Saya sampai megang 6 resto, 2 oleh-oleh, SPBU juga saya pegang, SPBU juga saya pegang. Jadi saya sebagai GM waktu itu. Nah, ketika ada orang yang menawarkan untuk karyawan, bagi saya sudah tidak. Silakan kalau memang Bapak Ibu nggak mau sendiri, mau berkolaborasi, bermitra, memang sebaiknya harus ada MOU di awal. Di dunia usaha seperti itu kalau kita mau berbareng-bareng. Makanya senang sekali, saya juga sangat mendukung Bapak Ibu yang mau usaha sendiri, oke. Atau usaha keluarga, silahkan. Cuma permasalahannya terkadang gara-gara usaha juga, keluarga juga bisa tidak sinkron, bahkan menjadi sebuah permusuhan. Kalau bisa jangan.
saya boleh, saya tidak akan oh ini punya saya tak degemi, enggak. Jadi kalau ada yang mau kuliahan silakan, kita siap aja, nggak masalah, dengan senang hati. Kan prinsip adalah yang penting adalah omset. Jadi Bapak Ibu, kalau kami sama monggo, yang penting saya bisa kuliahan, yang penting bisa jualan. Inilah kita namanya bisnis. Karena jangan sampai bisnis itu kita jangan sampai mencari buntung. Bisnis kan kita mencari untung. Kalau Bapak Ibu, alhamdulillah kalau memang nanti mau foundation itu dengan bagus dan senang hati itu malah akan dapat berkah. Jadi kita yang penting adalah untung, karena terkadang orang tuh untung rugi sedikit nggak masalah, rugi sedikit nggak masalah, itu jangan. Diharapkan satu multi frekuensi. Jadi kalau sudah pariwisata oke, buka yang lain, tetapi di luar frekuensi. Contohnya apa? Misalkan di bidang kesehatan, misalkan buka klinik kesehatan, buka apotek, itu bagus. Selanjutnya pengembangannya kalau bisa jangan sampai satu lokasi aja. Memang enak sih satu lokasi kan pengawasannya cuma tik selesai. Tapi kalau ada masalah tadi loh Bapak. Ini saya kira sesi pertama yang perlu saya sampaikan. Kalau mau tanya jawab langsung silakan atau kita break sebentar, silakan. Tangan kiri kita silahkan kedepankan seperti ini dan dibuka seperti ini. Selama permainan di sini bahwa tangan kiri kita tidak usah digerakkan lagi, berarti pakai posisinya di sini. Oke, berikutnya senada untuk kita semua. Oh iya, baik Bapak Ibu semuanya. Waktu sudah menjelang pukul 3. Nah sekarang silahkan duduk lagi, sudah mulai segar lagi. Berikutnya, adakah pertanyaan yang nanti akan disampaikan ke narasumber kita? Atau semuanya jadi lupa lagi Pak, gara-gara tepuk tangan barusan ya Pak? Kemudian ada rasa takut tadi kenapa gimana kami supaya hilang rasa takut dan seterusnya. Sangat menarik. Bagaimana memberikan kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan keluarga, nanti ketahuan. Silakan setelah itu ketahuan semuanya, total rata-rata sekian puluh juta atau sekian juta per bulan, berarti kan ada sisa. Misalkan paling enggak pengaman kita. Samsul sebenarnya dengan mengurangi risiko, takut dan sebagainya, ya memang harus kita lakukan. Karena kalau kita sudah namanya takut dari awal, ya justru takut dari awal itulah, justru tidak melakukan dari awal itulah, itu sudah gagal yang sesungguhnya. Nah, kalau kita meratapi risiko ya berarti ya saya mungkin nggak akan jalan. Bukan pukul 15. Jadi kita tutup untuk sesi materi nanti dari Pak Rianto. Kami untuk diberikan waktu untuk coffee break sore. Oke, sudah bisa di sana. Dan nanti saya serahkan dulu ke Bapak mungkin untuk secara closing selesai untuk materi tersebut di sini. Sesi berikutnya kita akan menikmati coffee break sore kurang lebih 15 menit untuk coffee breaknya. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Satu mungkin kata yang perlu saya kalimat Bapak semuanya, bahasanya berapapun gaji kita, berapapun pendapatan kita, itu sebenarnya cukup untuk hidup, tapi tidak cukup untuk gaya hidup. Matur suwun, saya kira. Oke, terima kasih Pak Rianto, semoga menjadikan sesuatu yang ada hikmah dari yang luar biasa. Baik, ya sudah saya sampaikan waktu sudah menunjukkan untuk coffee break. Silakan Bapak bisa Oke, yes, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu.